only the most broken people can be great leaders. Halo sobat, bersama saya Roshid. Kali ini kita akan membahas film dari Marvel Cinematic Universe yang baru saja rilis tanggal 9 November yang lalu. Oke, film yang kita bahas kali ini adalah Black Panther Wakanda Forever, yang mana film superhero dari grup Marvel Cinematic Universe ini, seperti yang kita ketahui bersama, di seluruh bioskop Indonesia dengan label SU atau semua umur itu rilis pada hari Rabu 9 November 2022. Banyak hal baru dan menakjubkan yang ditawarkan sequel dari film Black Panther yang rilis di tahun 2018 yang lalu. Film ini menceritakan perjuangan rakyat Wakanda melindungi negerinya dari campur tangan kekuatan dunia setelah kematian raja mereka T'Challa. Oke, berikut ini adalah data dan fakta dari film Black Panther Wakanda Forever. 1. Tidak ada pemain pengganti untuk karakter T'Challa. Seperti yang kita ketahui bersama, pemeran dari Black Panther yaitu Chadwick Boseman meninggal dunia pada 28 Agustus 2020 akibat kanker usus. Karakter ini akan tetap selalu menjadi bagian dari film Black Panther meskipun telah tiada untuk selama-lamanya. Dalam film ini Disney memilih untuk membuat peran sang raja T'Challa meninggal dunia di film Black Panther Wakanda Forever ketimbang membawa pemeran baru untuk menggantikan Chadwick Boseman atau menghadirkannya secara digital. Terkait keputusan untuk tidak menggantikan Boseman di sequel film Black Panther, pada Desember 2020 lalu, Disney pernah membuat cuitan di Twitter yang menyatakan Marvel Studio tidak akan melakukan recast untuk karakter T'Challa. Dalam film ini, pada bagian awal dan akhir film menghadirkan adegan mengenang Chadwick Boseman. Kepergian Chadwick Boseman pada 2020 yang lalu masih menyisakan luka di hati para penggemarnya. Dalam film Black Panther Wakanda Forever ada adegan pemakaman Raja T'Challa ala rakyat Wakanda yang cukup emosional. Dengan seremonial pemakaman budaya Wakanda, penonton diajak seolah-olah ikut mengenang Chadwick Boseman. 2. Syuting sempat dihentikan. Awalnya proses syuting film Black Panther Wakanda Forever dimulai dari akhir Juni hingga awal November 2021 di Atlanta dan Brunswick, Georgia, dan di sekitar Massachusetts. Namun produksi sempat dihentikan karena Leticia Wright yang berperan sebagai Shuri mengalami cedera selama syuting. Kemudian proses syuting dilanjutkan pada pertengahan Januari 2022 hingga selesai pada akhir Maret 2022 di Puerto Rico. 3. Kembali disutradarai oleh Ryan Coogler. Dilansir dari TheNumbers.com, 1 minggu setelah perilisan film Black Panther Wakanda Forever telah meraup lebih dari 342 juta dolar pendapatan bersihnya di seluruh dunia dari penjualan tiket di seluruh bioskop di seluruh dunia. Pada film ini Ryan Coogler kembali didapuk menjadi sutradara film Black Panther Wakanda Forever seperti saat mengarahkan film yang pertama. Ia juga ikut menulis skenario bersama Joe Robert Cole, yang mana ide untuk sequel film ini muncul setelah perilisan film Black Panther pada Februari 2018. Marvel Studios secara resmi mengkonfirmasi sequel akan dibuat pada pertengahan 2019 dengan sutradara yang sama yaitu Ryan Coogler. 4. Fokus perjuangan bangsa Wakanda. Black Panther Wakanda Forever berfokus pada perjuangan masyarakat Wakanda dalam melindungi bangsanya setelah kematian Raja T'Challa. Dalam film ini, penonton akan diajak mendalami kisah dari berbagai karakter yang ada, mulai dari Nakia, Shuri, sampai dengan Baku. Sepanjang film, penonton disuguhkan tentang perkembangan karakter Shuri, yaitu adik Raja T'Challa yang signifikan. Beberapa hal yang terjadi pada Shuri memaksanya untuk keluar dari zona nyaman serta membuat keputusan yang besar. Tak seperti di film yang pertama, Black Panther 2018, banyak hal terjadi pada Shuri pada film ini yang membuat karakternya semakin gahar. 5.
beragam agama dan kepercayaan di Wakanda. Wakanda memiliki beragam agama dan sekte yang bersumber dari berbagai kepercayaan di Afrika. Namun agama utama di Wakanda adalah Panther Cult yang dianut oleh keluarga kerajaan. Jika merunut kepada asal-muasal agama di Wakanda, awalnya ada 4 dewa utama yang disebut Orisha. Mereka adalah Bast, Mujaji, Thoth, dan Ptah the Shaper. Bast sendiri adalah dewi harimau kumbang yang menciptakan kekuatan Black Panther. Bast adalah salah satu dewa di agama Mesir kuno dan menjadi dewa utama bagi bangsa Wakanda. Sedangkan Mujaji adalah dewi hujan berdasarkan kepercayaan bangsa Lobedu di Afrika Selatan. Lalu Thoth adalah dewa bulan dan kebijaksanaan yang digambarkan membawa cahaya dan ilmu pengetahuan. Sementara Ptah the Shaper adalah dewa heliopolitan yang meninggalkan Mesir kuno pada masa kekuasaan Fir'aun. Selain mereka, masih ada beberapa sosok kesatria yang kemudian dijadikan dewa oleh bangsa Wakanda, seperti Kokou. Dia adalah kesatria dari Benin yang menjadi salah satu dari Orisha. Lalu ada Ngi yang menciptakan Gorilla Man sebagai dewa yang disembah oleh suku Jabari. Dewa ini berdasarkan kepercayaan bangsa Yaounde yang berada di Kamerun. Selain itu ada 2 sekte kecil yang pengaruhnya tidak begitu kuat di Wakanda. Yang pertama ada sekte Lion yang menyembah Sekhmet, dewi singa yang bisa merasuki tubuh manusia dan memberikan kekuatan super kepadanya. Namun pemujanya semakin berkurang seiring kuatnya pengaruh sekte Panther. Lalu terakhir ada sekte Crocodile yang menyembah Sobek, dewa buaya. Sekte ini ditelantarkan oleh penganutnya. 6. Suku-suku di Wakanda. Layaknya sebuah negara, Wakanda terdiri dari berbagai suku. Setidaknya ada 5 suku besar yang para wakilnya duduk di Dewan Wakanda dari negara yang berbentuk monarki konstitusional ini. Tetua para suku besar ini bisa dilihat di film Black Panther Wakanda Forever ini ya. Oke, kelima suku besar ini antara lain yang pertama ada River Tribe yang mendiami wilayah sungai. Mereka mengenakan pakaian berwarna hijau terbuat dari kulit buaya. Kaum prianya memakai piringan di bibir yang juga digunakan oleh anggota dewan mereka. Yang kedua ada suku Mining Tribe yang bertanggung jawab atas penambangan, penyimpanan, dan pengolahan vibranium. Yang ketiga ada suku Merchant Tribe yang bertanggung jawab di bidang perdagangan kerajinan, pakaian, dan karya seni Wakanda. Mereka mengenakan kerudung saat berdagang untuk menjaga kerahasiaan identitas mereka. Keempat ada suku Border Tribe, penghuni wilayah perbatasan Wakanda yang dikelilingi pegunungan. Mereka berprofesi sebagai petani untuk mengecau bangsa asing yang hendak mencuri sumber daya alam Wakanda, padahal mereka memiliki kekuatan militer yang besar. Selain itu, mereka juga beternak badak putih untuk berbagai keperluan. Yang kelima atau yang terakhir ada Mountain Tribe atau yang lebih dikenal dengan nama suku Jabari. Mereka adalah penganut sekte White Gorilla yang menyembah Hanuman, dewa di agama Hindu. Mereka hidup mengisolasi diri di pegunungan dan kukuh dalam menjaga tradisi. Di 2 film Black Panther, Mbaku adalah pemimpin Jabari yang memegang peranan penting dalam menjaga Wakanda. 7. Tokoh antagonis baru. Di film Black Panther Wakanda Forever ada tokoh antagonis baru, rakyat Wakanda, yakni Namor yang diperankan oleh Tenoch Huerta. Aktor asal Meksiko ini telah membintangi sejumlah film di Amerika Latin dan Spanyol sebelum bergabung dalam semesta Marvel. Dalam cerita komiknya, Namor merupakan karakter setengah manusia dan setengah Atlantis yang telah bertempur bersama untuk melawan umat manusia. Sebelum berbalik kubu, Namor pernah menjadi anggota Avengers, Defenders, dan X-Men. Selain itu, Namor disebutkan membentuk tim pragmatis yang disebut Cabal ketika manusia menghalangi tujuannya. Ia memiliki banyak pasukan serta pemikiran kuat tentang bagaimana dunia yang ideal. Dalam film Black Panther Wakanda Forever, Namor menceritakan asal-usul namanya kepada Shuri. Dalam film ini ada suatu scene atau adegan saat ibunya meninggal di negeri Talokan, negeri di dalam bawah laut. Namor menguburkan ibunya kembali ke daratan di desa yang dulu ia bersama rakyatnya tempati. Namun, tempat tersebut sudah berubah menjadi sebuah desa dengan adanya perbudakan yang cukup kejam. Namor kemudian menghabisi wilayah tersebut, lalu ada seorang pendeta dari Spanyol yang berkata kepadanya,
bahwa ia merupakan anak yang lahir tanpa cinta. Pendeta tersebut mengatakan sin amor atau artinya tanpa cinta kepada Namor. Kemudian Namor mengambil potongan kata tersebut menjadi namanya, yaitu Namor. Namor sendiri mengaku sebagai mutan, yang mana pada dasarnya Namor memiliki ibu seorang manusia. Saat sang ibu mengandung, penduduknya terkena wabah yang sangat berbahaya. Dukun dari kelompok ibu Namor ini kemudian mencari obat dan menemukan sebuah tanaman yang mirip seperti bunga pemberi kekuatan di kerajaan Wakanda. Ibu dari Namor kemudian meminum ramuan yang dibuat dari dukun tersebut dan membuat mereka bermutasi menjadi hidup di lautan. Tapi, Namor lahir dengan keadaan yang berbeda. Melalui tanaman yang tumbuh dari vibranium tersebut, Namor mempunyai kekuatan yang setara dengan Thor. Karena mengkonsumsi tanaman yang tumbuh dari vibranium tersebut, di kaki Namor muncul sayap, yang mana sayap ini adalah hasil dari mutasi ramuan yang diminum oleh ibunya. Sejak kecil, Namor memang berbeda dengan bangsa Talokan lainnya. Ia tak membutuhkan insang untuk bernapas seperti rakyat Talokan lainnya. Penyebabnya karena Namor mendapatkan kekuatannya saat masih di rahim ibunya. Namor juga tidak bernapas melalui insang seperti rakyat Talokan lainnya. Dalam film, Shuri menjelaskan Namor memperoleh oksigen dari lingkungan melalui kulitnya, yang mana oksigen diperoleh secara difusi. Dari analisa ini, kemudian Shuri membuat suatu taktik jitu. Shuri memiliki ide untuk mengalahkan Namor dengan cara menjebaknya di ruangan yang panas agar bisa melemahkan kekuatan Namor. 8. Kemunculan Iron Heart. Pada Agustus 2021, produser dari Semesta Marvel, Kevin Feige, mengungkapkan bahwa Dominic Thorne akan muncul dalam film Black Panther Wakanda Forever sebagai Riri Williams alias Iron Heart, sebelum menjadi headline serial Disney Plus yang berjudul sama, yaitu Iron Heart. Iron Heart sendiri merupakan seorang penemu jenius yang menciptakan baju zirah yang menyaingi milik Tony Stark alias Iron Man. Iron Heart dimunculkan sekilas dalam trailer film Black Panther Wakanda Forever bersama Shuri. Dalam film ini, Iron Heart menjadi tokoh penting yang menyebabkan suku bangsa Talokan muncul ke permukaan. Ke-9, tidak ada W'Kabi. Daniel Kaluuya memegang peran penting dalam film pertama sebagai W'Kabi, yang merupakan sahabat Raja T'Challa, tapi mantan kepala keamanan Wakanda sekaligus suami Okoye ini tidak akan muncul di film Black Panther yang kedua ini. Selain Letitia Wright, sederet pemain lama akan kembali dalam film Black Panther Wakanda Forever seperti Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Winston Duke, Martin Freeman, Florence Kasumba, dan Danai Gurira. 10. Soundtrack dinyanyikan oleh Rihanna. Penyanyi terkenal Rihanna turut memeriahkan film Black Panther Wakanda Forever dengan menyanyikan official soundtrack berjudul Lift Me Up. Lagu yang lembut ini terasa begitu emosional ketika muncul di akhir film. Oke sobat, itu tadi data dan fakta dari film Black Panther Wakanda Forever. Semoga